فإن من جودك الدنيا وضرتها
الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada juga di Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang dimaksudkan Allah kepada kita selaku hambanya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab kita pada malam hari ini, yaitu dengan membaca kitab Fiqh Tibayatul Ahya
Melanjutkan bacaan kita masih dalam bab ya faslun alladzi yanqudul wudu ya, bab kita tentang hal-hal yang membatalkan wudu masih ya. Jadi masih yang pertama yaitu ya keluarnya sesuatu dari ya salah satu lubang, baik ya kubur ataupun dubur ya. Halaman 32 ya, sedikit ulang dari kata wa yustasna paling bawah itu sebelah kanan sebelah kiri ya. Wa yustasna halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ana man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Wa yustasna mimma kharaja min as-sabilaini al-mani 'ala al-madhhab fil rafi'i wal rawdah. Nah, di sini ada pendapat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Rafi'i dalam kitabnya Ar-Rawdah ya, bahwasanya ada pengecualian kata Imam Rafi'i ya. Jadi kata beliau tidak semua yang keluar dari dua lubang tadi bisa membatalkan wudu ya. Ada istisnanya sini, pengecualiannya kata Imam Rafi'i ya. Apa pengecualian yang dikatakan oleh Al-Imam Rafi'i ya tentang hal tersebut tidak membatalkan wudu ya, yaitu mimma kharaja minas sabilaini al-mani ya, keluarnya ya sesuatu dari dua lubang itu, kalau yang keluar apa? Air mani kata Imam Rafi'i ya. Jadi kata beliau kalau yang keluarnya air mani itu enggak batal wudu ya, kata Imam Rafi'i dalam kitab Rawdah ya. Nanti ada alasannya. Apa alasannya? Wa wajhu bi anna ma aujaba a'zamul amrayni bi khususihi fala yujibu adwanuhuma bi umumi ya, bi umumihi. Kata Imam Rafi'i alasannya adalah ya kenapa air mani itu tidak akan membatalkan wudu ya, alasannya ma'aujaba a'zamul amrayni ya, sesuatu yang diwajibkan ya atau yang lebih wajib terhadap suatu perkara yang besar itu secara khusus ya. Artinya kalau ada hukum yang lebih besar ya, itu ini kan kalau keluaran mandi berarti kita harus apa tuh? Mandi wajib ya kan. Mandi wajib sama wudu tinggian mana? Tinggian mandi wajib ya. Kalau kita kentut atau keluar sesuatu dari dua lubang itu, kencing dan lain sebagainya, itu kan cukup dengan wudu doang ya. Tapi kalau yang keluarnya air mani ini perkara besar kata siapa? Kata Imam Rafi'i ya. Jadi ketika ada dua perkara yang besar ya, satu besar satu kecil, jadi yang harus diutamakan yang mana? Yang besar nih kata Imam Rafi'i. Makanya dikatakan fala yujibu adwanuhuma bi umumihi. Maka yang lebih rendah atau yang lebih kecil itu tidak wajib ya. Artinya wudu tidak wajib ya. Cara logika gini ya, wudunya memang nggak wajib, tapi wajibnya apa? Mandi gitu ya. Itu wudunya memang nggak wajib, sunnah. Ketika kita akan mandi wajib kan sunnah. Yang wajib apa ya? Mandinya. Itu alasan yang dikatakan oleh Imam Rafi'i ya. Beliau memberikan contoh ya, seperti contoh nih yang diberikan oleh Imam Rafi'i. Apa kata dia? Kazina al-muhsan ya, seperti orang yang melakukan, si pelaku zina ini adalah muhsan. Apa itu nikah? Apa itu muhsan? Ya, muhsan itu artinya orang yang melakukan zina itu udah pernah menikah ya. Jadi kalau orang udah pernah menikah kemudian dia berzina Pak ya, itu hukumnya beda dengan orang yang berzina tapi dia belum pernah nikah kan gitu ya. Bedanya di mana? Dilihat ini. Lima aujaba a'zamul haddaini ya, kedua-duanya itu apa? Wajib dikenakan hukum ya. Apa? Wa huwa ar-rajam
Ya, kalau orang yang si pelaku zina itu adalah sudah pernah menikah, makanya dikatakan muhson, itu harus diapain? Dirajam. Ya, dirajam. Apa itu dirajam? Ya, dipendem, ya, sampai kelihatan palanya doang, kelihatan dikit, itu ditipukin. Ya, itu namanya dirajam itu. Ya, gitu. Tapi kalau orang yang melakukan zina tapi dia belum pernah menikah, itu cukup diapain? Dicambuk saja. Ya, berapa kali? 100 kali. Ya, tuh, cambuk 100 kali. Ya, mana dalilnya? Allah katakan dalam Al-Qur'an, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, penzinah perempuan dan penzinah laki-laki. Artinya orang yang belum pernah nikah dua-duanya nih, ya, anak muda belum pernah nikah. Ya, kalau dia berzina kata Allah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, maka kedua si pelaku zina itu baik yang laki ataupun yang perempuan harus diapain? Cambuk. Ya, dijilid, yaitu dicambuk. Berapa kali? 100 kali cambukan. Dipecut kalau kita bilang kayak lumping. Ya, cambuk. Coba sampai 100 kali. Ya, itu kalau yang zinahnya adalah dia belum pernah apa ya? Belum pernah nikah. Ya. Nah, beda halnya kalau yang udah nikah tadi bukan dicambuk, tapi diapain? Dirajam sampai dia mati. Ya. Kira-kira hukum kayak gini ada nggak di kita? Di kita bukan di Indonesia ya, di kita. Ada nggak? Ada nggak? Belum pernah ada orang berzina dicambuk sampai 100 kali, ada nggak? Ya. Atau dia udah pernah nikah kemudian dia berzina, dirajam apa enggak? Ya. Itu Pak, kalau seseorang dia melakukan suatu tindak kejahatan, berzina atau apapun namanya lah, ya, diberlakukan hukum agama atau hukum Islam, maka hukum akhirat nanti akan lepas. Ya, akan bebas dia. Nanti tidak akan dihisab dia itu masih punya dosa. Nah, beda halnya ketika dia itu ya melakukan kejahatan, tapi dihukum hanya hukuman dunia, akhirat belum tentu bebas. Ya, belum tentu di akhirat nggak bakal dihisap lagi atau nggak dihitung lagi. Ya, itu. Tapi kalau diterapkan hukum Islam atau hukum agama, maka insya Allah akhirat nggak bakal dipermasalahin lagi oleh Allah. Ya, itu. Artinya ketika seorang penzina, laki atau perempuan dia belum pernah nikah, kalau udah dirajam di dunia udah bebas sebenarnya. Tapi memang harus ada syaratnya Pak. Nggak sembarangan kita main cambuk orang atau main rajam orang. Ya, orang untuk memperlakukan hukum dia itu benar-benar melakukan zina. Yang paling penting memang yang lebih kuat adalah al-iqrar. Al-i'tiraf. Apa itu al-i'tiraf? Al-i'tiraf adalah pengakuan. Ya, pengakuan. Seperti salah seorang di zaman Nabi pernah datang ke Nabi. Kata dia, ya Rasul, faqad zanaitu. Aku telah melakukan zina, katanya. Ngaku Pak. Ya, dia ngaku. Ya, ngaku kata Nabi, benar kamu berzina? Iya. Ya, makanya Nabi bilang al-i'tirafu aqwa minasyuhud. Ya, pengakuan itu lebih kuat, lebih besar, lebih dipegang hukumnya daripada apa? Syahid atau ada yang menyaksikan. Ya. Sekarang kita ada gak orang berzina ngaku? Banyak Pak. Orang berzina ngaku banyak. Banyak Pak, biar apa? Biar bisa dikawinin. Ya kan? Bahkan dijadiin alasan. Itu. Orang sekarang maaf kata, dia berzina dikatakan suatu kebanggaan. Ya, jadi suatu apa? Jalan buat itu bisa apa? Bisa menikah, kan gitu. Contohnya ada dua sejoli laki perempuan, pemuda pemudi. Ya, dia udah berhubungan lama, tahu-tahu salah satu orang tuanya nggak ngizinin, udah diapain gitu. Ya, dilakuin apa yang menjadi jalan dia biar bisa apa? Biar bisa dia itu dikawini. Ya. Nah ini Pak, dalam pemberian hukum seperti ini tuh, ya. Kata Imam Rafi'i kalau udah yang muhson berarti yang apa itu yang ghairu muhson nggak dikenakan hukum lagi. Ya, cukup dengan dia apa? Dicambuk cukup dengan dirajam saja.
ya, kata Imam Rafi'i. Ini alasan dia yang mengatakan, ya, argumennya adalah, ya, kalau air mani itu tidak akan membatalkan wudu kita. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh Imam Rafi'i itu, ya. Baik. Likaunihi zina, ya, karena dia itu adalah si pelaku di zina, gitu, ya, sama-sama penzina, baik muhsan atau ghairul muhsan. Yang gede yang dilihat, kalau dia udah pernah kawin berarti dirajam, kalau belum pernah kawin berarti diapain? Dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, ya, gitu. Ada pendapat lain yang mengatakan waqila inna khurujal mani yanqudul wudu aidan. Ya, ada pendapat lain bahwasanya keluarnya air mani itu juga membatalkan wudu. Ya, itu. Wa yujibul ghusl, ya, dan wajib apa ya? Wajib mandi. Wudunya batal dan juga wajib mandi, ya. Kalau kita kan selama ini mahamin, ya, kalau orang junub, kalau orang keluar air mani, ya, bukan wudu lagi yang batal, tapi dia harus apa ya? Wajib mandi, kan gitu. Ya, nah ini. Kama atlaqahu asy-syekh, ya, sebagaimana diucapkan oleh syekh, ya. Wa kadza lafzut tanbih, ya, begitu pula, ya, lafaz, ya, at-tanbih yang menjadikan sebagai suatu apa tuh? Peringatan, ya. Wa bihi qala al-qadi Abu Thayyib, ya, wa Abu Muhammad al-Juwaini wa jama'atu minhum al-Imam wal-Ghazali. Ya, nah pendapat itu juga dikatakan oleh Al-Qadi Abu Thayyib dan juga Abu Muhammad Al-Juwaini wa jama'atun minhum, ya, dan termasuk ke dalam kelompok mereka siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali juga termasuk ke dalam kelompok yang mengatakan apa ya? Kalau keluar air mani itu batal wudu. Ya, kata Imam Ghazali termasuk dalam kelompok mereka. Ya. Wa sharaha bihi Ibnu Syuraih, ya, dan dijelaskan oleh Ibnu Syuraih bi annahu yanqudu, ai bi anna khurujal mani yanqudul wudu, ya, bahwasanya keluar air mani itu apa ya? Membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu, ya, gitu. Karena memang Pak beda sih, ya, kalau yang keluar dari membatalkan wudu itu kan biasanya sesuatu yang apa ya? Ada yang najis, ada yang enggak najis, ya kan? Kayak air seni atau air kencing kan najis tuh. Itu jelas batal wudu, ya. Ini alasan Imam Rafi'i juga diantaranya kenapa dia mengatakan tidak wajib, tidak batalkan wudu, ya. Salah satu alasannya yang saya baca di kitab lain katanya apa? Karena air mani itu tidak najis, ya. Memang benar air mani itu enggak najis, Pak. Ya, jadi ketika celana di celana dalam kita terkena air mani, itu nggak apa-apa kita pakai buat sholat, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau terkena air mani ataupun air kencing, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kedua air ini hukumnya najis, ya, gitu. Tapi kalau air mani tidak mengapa, ya, ketika terkena. Nah, tapi kan kita kan nggak yakin. Ya, biasanya kalau sebelum keluar air mani itu diawali dengan keluarnya apa dulu? Mani, kan gitu. Hah? Bening ya? Bening katanya itu, ya. Nah, itu. Ya, biasanya diawali keluar itu dulu, ya. Makanya kita enggak menjadikan satu keyakinan yang mantap buat kita, ya, gitu. Baik. Wa itlaqu Syafi'i yaqtanihi fa innahu qala dallatis sunnah 'alal wudu minal madhi, ya. Dan ucapan Imam Syafi'i menunjukkan bahwasanya, ya, dallat sunnah 'alal wudu, ya, sunnahkan, ya, untuk apa ya? Berwudu minal madhi, apabila keluar madhi. Jelas kalau mandi memang nggak perlu apa ya? Nggak perlu mandi wajib, ya. Kalau mandi biasa boleh, tapi mandi wajib nggak perlu. Kenapa? Karena dia itu bukan hadas besar, sama dengan hadas kecil, yaitu sama dengan air kencing, gitu, ya. Wal baul
ya, seperti keluarnya apa? Baul. Apa itu baul? Air kencing. Warih, apa itu rih? Kentut kalau kita bilang, atau buang angin, itu hukumnya sama dengan madhi. Cukup dengan apa? Wudu saja, tidak diwajibkan untuk mandi, ya. Wa kullu ma kharaja min wahidin, ya, segala sesuatu yang keluar dari salah satu farj, ya, farj itu artinya apa? Bisa dari kubul ataupun dari dubur, ya. Kata Imam Syafi'i apa? Ya, wasakha fa fihi al-wudu, ya, itu adalah suatu kotoran dan dianjurkan, diperintahkan untuk apa? Untuk berwudu, ya, tidak dianjurkan atau diwajibkan untuk apa? Untuk mandi, cukup dengan wudu saja. Tuh, ya. Qala Ibnu Athiyah fi tafsirihi, ya, berkata Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya, al-ijma' ala anna al-mani naqidun lil wudu, ya, bahwasanya kesepakatan para ulama, ya, mengatakan mani itu naqidun lil wudu, ya, dapat membatalkan apa? Wudu. Jadi keluaran mani juga wudu kita jadi batal, tapi enggak harus apa? Wudu, ya. Yang wajib adalah apa? Mandinya, bukan wudunya, ya. Wa mastadalla bihi Rafi'i, ya, apa yang dikeluarkan, ya, argumen oleh dari siapa? Imam Rafi'i, min anna syai' idza aujaba a'zamul amrayni ila akhar, ya, naqadahu al-mawadi bil haid, ya, apa yang diungkapkan atau dikemukakan alasan oleh Imam Rafi'i yang mengatakan harus mengangkat atau, ya, mewajibkan sesuatu yang lebih besar dulu daripada yang kecil, dibantah oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Mawardi, ya. Imam Mawardi itu sama-sama jadi pengikut Syafi'i juga, ya. Al-Imam Mawardi terkenal kitabnya itu tentang apa itu, ya, apa namanya itu, tentang tata negaraan, ahkam as-sultaniyah itu, ya. Kalau bapak-bapak atau, ya, anak-anak muda itu ketika ingin, ya, mencari kriteria seorang pemimpin yang benar dalam Islam, baca tuh kitab itu, Al-Ahkam As-Sultaniyah dari Imam Al-Mawardi, lengkap banget itu, ya. Itu pemimpin apa aja, sama pemimpin sebuah negara yang besar itu, ya. Nah, itu ucapan itu dibantah oleh siapa? Oleh Imam Mawardi yang mengatakan kalau ada yang besar, yang kecil nggak perlu, ya. Nanti cukup dengan apa, ya? Mandi aja, wudu nggak perlu. Tapi memang ada, Pak. Nanti kita akan bahas dalam kitab ini, Pak. Ya, jadi ketika kita habis mandi wajib, itu tidak perlu kita wudu lagi, ada, boleh memang. Ya, tapi syaratnya itu memang caranya beda, ya. Maaf, seperti pernah saya singgung ketika kita mandi wajib, contohnya, ya, basuhan yang pertama itu nggak apa-apa lah kita bersih-bersihin. Nah, yang kedua tuh jangan sampai nih, ya, tangan kita memegang kemaluan kita atau, ya, anggota yang bisa membatalkan apa, ya, wudu, ya. Jadi cukup dengan apa? Dengan mandi saja itu berarti hadas kecil sudah terangkat. Tapi kalau kita wudu belum tentu hadas besar bisa terangkat. Ya, saya wudu aja habis menjunub ini nggak perlu mandi, nggak bisa, ya, kecuali kalau kita apa, ya, tayamum, ya. Kalau tayamum sama, tayamum kita lagi nggak ada air mau sholat, dengan kita tayamum waktu mandi kagak ada air, ya. Jangan kita bilang mandi wajib karena nggak ada air kita tayamum, kita guling-guling di tebu, salah, ya, kayak kucing namanya tuh. Ya, ini seperti, Pak, pernah dilakukan oleh salah seorang yang bertanya kepada salah seorang sahabat, ya, sahabat yang lain, nih, ya, fulan, saya habis junub nih semalam katanya, terus air kagak ada yang buat mandi, ya, terus gimana dong caranya? Ya udah, lu guling-guling di alu, ya, diguling-guling kayak kucing gitu, ya. Padahal nih orang punya penyakit, ya. Ketika habis guling-guling, selesai guling, kalau kemudian meninggal, kenapa? Infeksi, Pak, ya. Nah, hal ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, katanya itu kemarin ada seorang teman kita, dia bertanya sama si A, katanya, terus dia itu junub, ya, dia mau mandi nggak ada air, terus disuruh guling-guling,
ya, habis guling-guling lama kemudian dia mati itu orang. Ya, kata Nabi faqad qatala. Dia itu udah membunuh katanya. Ya. Makanya jangan sembarangan kita berfatwa kalau kita nggak tahu ilmu agamanya yang sebenarnya. Ya, fatwa yang salah itu bisa apa? Dhalul mudil. Bisa sesat menyesatkan. Ya, makanya orang untuk berfatwa itu Pak nggak sembarangan Pak, syaratnya banyak. Ya, jangan zaman sekarang orang berfatwa siapa aja boleh berfatwa. Ya, nggak bisa. Itu yang berhak mengeluarkan fatwa adalah orang-orang yang tergabung dalam, kita kan punya majelis ulama, namanya itu kalau dalam bahasa Arabnya itu mufti. Ya, dialah orang yang mengeluarkan fatwa, dan majelis ulama juga nggak semua orang yang anggotanya bisa berfatwa. Ada majelis apa tuh? Kelompok-kelompok tertentu, ya, bagian-bagian tertentu yang menjadi lajnahnya itu, menjadi ya urusan dia untuk apa? Untuk mengeluarkan fatwa, dan itu nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan, segampang apa yang kita gak bayangin, tidak. Ya, itu. Nah, kalau kita salah dalam mengeluarkan fatwa, itu dampaknya naudzubillah min dzalik, orang bisa kayak gini tuh gimana itu coba. Ya, itu. Kayak jangan sampai ya. Baik. Nah, Imam Mawardi ya membantah ucapan Imam Rafi'i tadi. Tadi kan Imam Rafi'i mencontohkannya itu seperti kasus orang yang melakukan zina, ya. Tuh. Kemudian di sini kalau Imam Mawardi mencontohkannya bil haid, ya, dengan orang wanita yang sedang haid. Gimana gambarannya lihat? Ya, wa qala ya innahu yanqudul wudu bil ittifaq. Ya, kata Imam Mawardi sesungguhnya ya apa yang diucapkan oleh ya Imam Rafi'i tadi mengatakan tidak batal wudu itu salah. Yang benar adalah apa? Batal wudunya. Kenapa? Karena keluarnya dari salah satu lubang tadi. Ya, tuh kata Imam Mawardi. Ya, wa wafaqa Ibnu Rif'ah. Ya, dan disepakati juga oleh Imam Ibnu Rif'ah ala annahu yanqudul wudu, bahwasanya khurujul mani, keluarnya air mani itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Ya, kata beliau, dan Allah lah yang maha mengetahui. Ya, jadi intinya Pak semua itu ya itu ya membatalkan wudu kalau keluar air mani. Ya, qultu, aku berkata, ya, wa ra'aitu bi khattil ya jaradi annal haid fi naqdihi lil wudu, ya, bahwasanya haid itu ya membatalkan wudu, ya, khilafah wa adza ila ba'dil iraqiyyin, ya, berbeda pendapat yang dikatakan oleh ulama-ulama Irak. Ya, ulama Irak berarti ini Imam Syafi'i waktu itu berada di mana? Di Irak. Ya, berarti ini adalah kaulnya itu kaul qadim. Ya, kan Imam Syafi'i itu dua pendapat, ada pendapatnya namanya kaul qadim. Ya, kaul qadim artinya ucapan pendapatnya yang lama saat beliau Imam Syafi'i berada di Irak. Ya, ada kaul jadid, pendapat yang baru saat beliau berada di mana? Di mana tuh kaul jadidnya? Di Mesir. Ya, saat beliau di Mesir dan beliau wafat di Mesir dan makam beliau di Mesir. Ya, nah ketika pendapat yang dikeluarkan oleh ulama Irak berarti Imam Syafi'i masih mengeluarkan pendapat yang qadim, ya, itu kata mereka itu apa? Ya, ma kharaja minas sabilaini, ya, apa-apa yang keluar dari dua lubang itu ihtarada bihi amma idza kharaja min ghairihima qal qasdi wal hijabah wal qaid, ya, kecuali kalau yang keluar itu bukan dari salah satu lubang tadi, kubul ataupun dubur, seperti yang keluar dari mana nih badan kita, ya, kal pasti orang yang di apa sih itu? Berarti kalau kita pasti itu orang yang di apa sih? Yang pengobatan Cina apa namanya? Totok darah, ya, totok darah, atau ada juga wal hijamah.
Apa itu hijamah? Bekam. Ya, orang di bekam itu kan keluarin darah itu. Ya. Kalau orang keluar darah karena bekam atau karena totok, ya, itu nggak batal wudu. Kenapa? Karena keluarnya bukan dari salah satu dua lubang. Ya, ada lagi juga apa? Wal qaid. Apa tuh qaid? Muntah. Ya, orang muntah dari mana sih, Pak? Orang muntah dari mana? Mulut. Ya, ada orang muntah dari kemaluan. Ada. Ya, orang muntah itu dari mana? Dari mulut. Ya, kalau muntah dari kemaluan lain lagi. Ya, tuh. Kalau muntah itu dari mulut. Nah, kalau keluar dari mulut atau dari hidung atau dari badan atau dari kuping atau dari mata, itu enggak batalin wudu. Ya, itu enggak batalin wudu kita. Kenapa? Karena ya keluarnya sesuatu itu bukan dari salah satu apa ya? Salah satu lubang tadi, baik kubul ataupun dubur. Ya, itu. Wa nahwi dzalika, ya, dan yang lainnya seperti itu, fa innahu la yanqudul wudu, ya, maka sesungguhnya hal-hal yang tadi itu baik itu toto ataupun apa namanya bekam ataupun muntah itu semuanya tidak membatalkan wudu. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, Nabi pernah dibekam. Ya, habis bekam kata Nabi wasalla walam yatawadda, Nabi langsung sholat. Otomatis habis dibekam langsung berarti Nabi nggak apa lagi? Nggak wudu lagi. Berarti waktu Nabi akan dibekam Nabi udah punya wudu. Ya. Kecuali kalau yang bekam cewek kali ya, orang laki dibekam cewek. Ada nggak? Ada, tapi jangan. Ya, jangan berabi kalau yang bekam cewek, laki dibekam perempuan, jangan dah. Ya, itu bakal batal ya. Jadi katanya apa namanya pendapat yang tadi Nawawi mengatakan ya Rasul pernah dibekam, habis dibekam Nabi langsung sholat ya dan tidak wudu lagi ya. Walam yarid ala ghusli ya hijamah ya, walam yarid ala ghusli hijamah, dan tidak ditambahkan untuk di apa? Mencuci bekas apanya itu? Bekas bekamannya. Ya, langsung sholat Pak. Ya, karena darahnya udah langsung diapain? Dibersihin, dilap. Ya, ini bekam ini bagus Pak. Ya, ini bekam ini adalah pengobatan cara tibbun nabawi namanya. Ya, dalam kitab yang saya baca di kitab Tanqihul Qaul, ya, orang yang dibekam itu Pak 70 macam penyakit insya Allah bisa sembuh. Ya, 70 macam penyakit ya bisa disembuhkan dengan cara berbekam. Ya, di dalam kitab Tanqihul Qaul yang saya baca dan dalam kitab hadis juga Mukhtarul Hadis itu jelaskan kayak gitu. Ya, jadi kalau orang dibekam itu dengan keyakinan yang penuh kepada Allah, 70 jenis macam penyakit bisa disembuhkan atau dihilangkan. Ya, hanya kalau bisa apa tuh? Ya, saya maaf saya juga termasuk orang yang rutin. 3 bulan sekali ya bekam itu. Ya, kalau orang udah punya penyakit sebulan sekali nggak apa-apa. Kenapa? Bekam itu Pak ngeluarin darah kotor. Ya, darah kotor yang ada di mana tuh? Ya, yang ada di kepala, yang ada di apa namanya nih? Pundak kita, yang ada di pinggang itu kan dikeluarkan. Ya, itu memang cara mereka macam-macam. Ada yang pakai jarum, ya. Ada yang pakai apa namanya tuh? Silet, ya. Tapi jangan, mohon maaf Pak, jangan sekali-kali Bapak berbekam kering, jangan. Arti bekam kering itu cuma ditarik doang gitu, ya, ditarik untuk mengumpulkan darah, ya. Darah kalau udah ditarik dikumpul harus dikeluarin, ya. Jangan ditarik itu doang, habis dia apa namanya sedot itu, ya kan, kita ngumpulin darah tuh Pak, ya. Itu nggak ditusuk pakai jarum atau pakai apa namanya silet, nah itu bahaya juga itu. Ya, jadi kalau kita ada bekam kering jangan, itu berbahaya. Mendingan kalau kita bekam sekalian habis disedot, dikumpulin darah itu harus diapain? Dikeluarin. Ya, itu kalau orang punya penyakit Pak, itu darahnya tuh sampai kental kayak apa namanya itu? Kayak ati. Hah? Ya, kayaknya marus kalau kita bilang gitu. Ya, hitam banget darahnya itu. Ya. Tuh, apa-apa itu 70 penyakit Pak. Insya Allah termasuk mohon maaf penyakit jantung. Ya, itu bisa disembuhkan dengan berbekam. Tapi memang harus cari orang yang benar-benar paham.
Ya, harus cari orang-orang yang benar-benar mengerti, jangan sembarangan orang. Siapa yang kita minta bekam dikerjain. Ya, ngelihat di YouTube, dipelajarin bisa bekam orang, bahaya. Ya, karena orang Pak sebelum dibekam itu harus diperiksa dulu. Ya, darahnya gimana nih, gulanya gimana, tuh. Ya, memang mereka nggak pakai alat. Dia tahu dengan memijit dengan apa tuh refleksi kita, ya dari jari-jari kita itu ketahuan. Ya, kalau dia kan, oh ini nggak boleh nih Ustaz, belum boleh dipegang, contohnya gitu. Kenapa? Darah Ustaz lagi tinggi nih, gitu. Ya, atau gulanya lagi tinggi nih Ustaz, maaf lah, tahan dulu. Ya, tapi kalau orang lagi biasa, justru sebelum dibekam kita disuruh minum jahe dulu. Kita normal nih, nggak ngapa-ngapain, minum jahe dulu biar enak, biar hangat itu. Ya, jadi darah-darah itu akan, darah kotor itu akan dirangsang oleh minuman jahe, keluar nanti semuanya itu. Ya, gitu. Itu kalau orang-orang yang mengerti, jangan sembarangan orang kita minta bekam. Ya tadi yang saya bilang, dibelajar dari YouTube, ya dibeli alatnya, dipraktekin kita dibekam, jangan juga, ini bahaya. Ya sekali lagi saya katakan enggak sembarangan. Ya segala sesuatu itu ada apanya? Ada ilmunya, ya gitu. Ada namanya itu penataran untuk orang belajar bisa berbekam, ya gitu. Bapak, jangan takut. Ya, berbekam itu enggak berbahaya, ya. Baik. Wa anna an-naqdu bi misli ma waradat bihi sunnah ghairu ma'qul, ya. Bahwasanya ya yang membatalkan wudu seperti apa yang dicontohkan ya dalam sunnah itu, sunnah yang tadi oleh Imam Rafi'i, ghairu ma'qul, ya, tidak masuk akal. Ya orang keluarnya kok dari lubang yang sama, kok enggak batal? Ya, kan di awal sudah dikatakan khurujus syai' min ahadis sabilaini. Ya, yang membatalkan wudu itu salah satunya apa? Keluarnya sesuatu dari salah satu lubang. Nah, air mani keluarnya dari salah satu ini, yaitu dari apa? Dari kubul. Ya, atau dari kemaluan. Berarti itu juga membatalkan wudu. Ya, al makna fala yasihu al qiyas alaih. Maknanya tidak sah mengkiaskan sesuatu hukum dengan hukum yang lain kalau tidak ada kecocokan. Dalam bahasa kaidah fikih namanya ya al qiyas ma'al fariq batil. Ya, menyamakan sesuatu dengan hukum yang berbeda itu hukumnya batil. Qiyas ma'al fariq batil. Ya, itu menyamakan suatu hukum yang tidak pas dengan hukum yang disamakan itu batal, artinya tidak benar. Ya, dalam kaidah fikih tadi dikatakan. Wali anna al-khurud minas sabilaini lahu khususiyah la tujad fi ghairihima wallahu a'lam. Ya, karena keluarnya sesuatu dari salah satu lubang itu ya mempunyai apa? Khususan la tujad fi ghairihima, tidak ada kecuali dari dua lubang tadi yang mengeluarkan sesuatu. Ya, kalau dari lubang yang lain itu mulut, mata, kuping, apa itu? Ya, nggak batal wudu. Seperti dari badan kita keluar darah karena dipegang, ya atau ditotok, itu nggak apa-apa. Ya, tidak batal wudu, cukup dia hanya membersihkan darah yang keluarnya saja. Bahkan Nabi habis dibekam nggak bersihin lagi, ya langsung dia dilap aja, nggak wudu lagi, langsung dia sholat. Ya, inilah yang menjadi ya hal yang membatalkan wudu. Baru yang pertama ini Pak, ya yaitu apa? Keluarnya sesuatu dari ya salah satu lubang. Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatin al mutamakkin minal ardi maq'aduhu wallahu a'la wa a'lam. Ya, alhamdulillah, insyaallah yang kedua nanti akan kita pelajari pada pertemuan kita 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur hingga kita bisa hadir lagi di majelis taklim yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.